Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2. Baik, pada video kali ini kami akan menyajikan tentang tutorial cara penggunaan SPSS, di mana kelompok 2 beranggotakan yang itu Misbahuddin, Dei Mustika Ani, Muniratul Jannah, Sri Ahdayani, Mustika Fitri, Aldi, Muhammad Arwis, Selawati, Cynthia Melinda Bakri, dan Nur Anissa Sarif. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ahdayani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial singkat penggunaan SPSS. Dalam hal ini, uji korelasi person. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu uji korelasi. Nah, uji korelasi ini adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Adapun konsep dasar analisis korelasi yaitu uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jenis hubungan yang ingin diketahui itu antara variabel X dan Y, apakah bersifat positif ataupun negatif. Ada beberapa hal yang dipersiapkan seperti data yang akan dianalisis. Nah, di sini data yang sudah saya persiapkan yaitu data produksi dengan hubungannya dengan jam kerja. Data produksi sebagai X dan jam kerja sebagai Y. Oke, kita masuk di variable view. Untuk kolom pertama, kita ketik X, kemudian kolom kedua kita ketik Y. Untuk labelnya, X itu sebagai produksi, kemudian Y sebagai jam kerja. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Nah, sudah terlihat. Data yang ada di Excel ini kita copy saja. Nah, setelah di copy, dapat kita lihat di sini bahwa datanya itu sebanyak 10. Nah, untuk masuk ke pengolahan data, dalam hal ini uji analisis korelasi, kita masuk di analyze. Kemudian kita pilih correlate, terus bivariate. Nah, dapat kita lihat bahwa variabel X dan Y ini masih ada di sebelah kiri. Kemudian kedua variabel ini akan kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Kita blok saja. Lalu kita pindahkan. Nah, setelah itu pada correlation coefficient kita pilih person, kemudian di test of signifikansi kita pilih to tilde.
Lalu kita checklist, flag signifikansi, correlation. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul output untuk analisis korelasi, di mana sebelum kita jelaskan, kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar pengambilan keputusan dari hasil yang kita peroleh. Nah, untuk dasar-dasar pengambilan keputusan, untuk melihat X dan Y berkorelasi atau tidak, kita lihat di nilai signifikansinya. Dalam dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka X dan Y itu berkorelasi. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka tidak berkorelasi. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi di antara dua variabel ini, produksi dan jam kerja, nilai signifikansinya itu 0,00 ya. Berarti nilai signifikansinya di bawah 0,05, yang berarti kedua variabel ini, yaitu produksi dan jam kerja, berkorelasi. Kemudian untuk mengetahui pedoman derajat hubungannya, kita lihat di Pearson correlation. Di sini ada hasilnya ada 0,987 di pada kedua data. Nah, pada pedoman derajat hubungan, nilai 0,987 itu berada pada poin kelima, yang dimana nilai Pearson correlation 0,81 sampai dengan 1,00 berarti berkorelasi sempurna. Berarti korelasi antara kedua data, yaitu kedua variabel, yaitu produksi dan jam kerja, dari hasil yang kita peroleh, berarti datanya berkorelasi sempurna. Seperti itu. Sekian pemaparan singkat mengenai tutorial penggunaan SPSS, dalam hal ini uji korelasi Pearson. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara analisis uji one-way ANOVA dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung saja. Jika Anda telah memiliki data atau memiliki hipotesis kooperatif di mana pengukuran adalah numerik, seperti pada nilai-nilai yang saya masukkan di tabel ini. Kemudian lebih dari dua kelompok yang berpasangan seperti 25, 50, dan 75. Kemudian telah terdistribusi normal. Maka sudah pasti uji yang digunakan adalah uji one-way ANOVA. Langsung saja kita lakukan uji ANOVA. Yang pertama pada Tools, klik Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih one-way ANOVA. Pada Dependent List atau yang tidak berpengaruh FPA, lalu konsentrasi faktor yang mempengaruhi FPA-nya, lalu klik Option,
kemudian lalu kita klik option, kemudian centang homogeneity of test dan juga exclude cases analysis by analysis, lalu continue, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Setelah muncul dari sini, kita bisa lihat pada test of homogeneity of variance ini menunjukkan angka 0,096 yang mana P berarti lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat quality dan terdapat dua kelompok yang mempunyai variance data yang berbeda secara bermakna. Oleh karena itu, uji ANOVA dikatakan valid. Demikian interpretasi data dan tutorial kali ini tentang uji one-way ANOVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahuddin. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis regresi berganda dengan SPSS, yaitu membuat video tutorial. Perlu kita ketahui konsep dasar analisis regresi berganda, yaitu analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh data variabel bebas X terhadap variabel terkait Y. Nah, itu adalah tujuan mendasar dari analisis regresi berganda. Selanjutnya saya akan lanjut. Di sini sudah ada dua variabel bebas dan satu variabel terkait. Di mana variabel bebas motivasi atau X1, minat atau X2, sedangkan variabel terkaitnya Y, yaitu prestasi. Nah, setelah data dari SPSS saya blok, nah saya akan masuk di variabel review. Untuk variabel bebasnya yaitu X1. Dan variabel bebas kedua yaitu X2 dan variabel terkait yaitu Y. Nah, setelah itu kita klik label, yaitu untuk menandai bahwasanya X1 ialah motivasi dalam kurung X1. Setelah itu minat dalam kurung X2. Sedangkan variabel ketiga yang mencakup Y yaitu prestasi. Tutup buka kurung Y. Nah, setelah itu kita buka di setelah kita ketik beberapa data variabel mulai dari variabel bebas maupun variabel terkait di variabel review, kita pindah di data view. Nah, di sini akan tertulis bahwasanya di barisan pertama ada X1 yang mencakup tadi motivasi, sedangkan di kolom kedua yang mencakup minat. Sedangkan di kolom ketiga yaitu mencakup prestasi, yang mana prestasi ini adalah variabel terkait. Nah, setelah itu kan saya tadi sudah blok, tinggal saya paste.
Nah, setelah datanya sudah ada, kita akan melanjutkan untuk mengetahui akumulasi dari data variabel bebas dan data variabel terkait. Kita akan masuki analisis, baru kita masuk di regression, baru klik linear. Nah, setelah itu ya mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan di pembuatan video, karena apalagi tampilan mulai dari Excel ketika saya pindahkan di SPSS, yang masuk dalam video itu cuma Excel tok saja. Apapun yang saya klik di SPSS tidak muncul. Jadi saya membuat 3 rangkapan video, yaitu dimana SPSS mencakup video pertama saya pisah Excel, video kedua yang mencakup di ranah SPSS, dan yang ketiga itu tentang analisisnya atau hasil dari akumulasi data yang dimana variabel dependen atau motivasi dan minat, dan akumulasi dari variabel terkait atau prestasi. Jadi mungkin sekian dari saya tutorial untuk SPSS, untuk tutorial SPSS tentang regresi berganda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repeated measure ANOVA. Seseorang ingin mengetahui apakah berat badan mantan mampu mengalami kenaikan setelah ditinggalkan dalam kurun waktu sebulan. Untuk keperluan penelitian, maka 20 orang mantan mengikuti penelitian ini. Adapun data berat badan ke-20 orang tersebut adalah sebagai berikut. Analisis data di atas dengan menggunakan analisis repeated measure ANOVA. Dasar keputusan uji normalitas. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Didapatkan nilai sig untuk Shapiro-Wilk pada standar desert residual for awal adalah sebesar 0,553. Standar desert residual for seminggu adalah sebesar 0,553. Dan standar desert residual for sebulan adalah sebesar 0,781. Artinya, ketiganya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data atau nilai rata-rata berat badan mantan berdistribusi normal. Within subject factor menunjukkan ada 3 variabel berat badan untuk 3 waktu pengukuran. Moseley test of specificity. Berdasarkan output ini diketahui nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asumsi persamaan variance sphericity. Maka solusinya adalah melihat greenhouse geyser dalam uji hipotesis. Jika asumsi sphericity terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada nilai sphericity assumed. Dasar keputusan
repeated measure ANOVA jika nilai greenhouse gas SIG lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai greenhouse gas SIG lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Diketahui nilai greenhouse gas SIG adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain ada perbedaan rata-rata kenaikan berat badan yang nyata signifikan dari waktu ke waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mantan mampu menaikkan berat badan setelah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian independen sampel t-test. Nah, tujuan pengujian independen sampel t-test sendiri yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Baik, sebelum kita masuk ke tutorialnya, ada beberapa syarat yang harus kita ketahui sebelum melakukan pengujian independen sampel t-test ini, yaitu yang pertama, data tidak berpasangan, yang kedua, data kuantitatif atau berupa angka, dan yang ketiga, data harus berdistribusi normal. Nah, di sini sudah ada contoh untuk pengujian sampel t-test. Ditinjau dari jenis kelamin atau artinya sama dengan menguji perbedaan ekstraversi antara wanita dengan pria, sehingga terdapat dua jenis variabel, yaitu pertama variabel ekstraversi dan yang kedua variabel jenis kelamin, terdiri dari wanita dan pria. Pada sampel wanita terdiri dari 32 orang dan pria terdiri dari 30 orang. Wanita kita kodekan dengan angka 1 dan pria kita kodekan dengan angka 2. Karena variabel jenis kelamin merupakan variabel yang berjenis data nominal, data ini bisa langsung kita copy paste ke SPSS. Setelah kita masukkan data dari Excel ke data view, maka kita bisa benahi keterangan variabel di variabel view. Variabel pertama adalah ekstraversi. Variabel kedua adalah jenis kelamin. Desimal bisa kita ganti dengan angka 0. Dan pada value jenis kelamin kita beri keterangan. Untuk value 1 adalah wanita dan 2 adalah pria. Lalu klik OK. Pada kolom measure kita ganti variabel ekstraversi datanya adalah skill.
jenis kelamin adalah nominal. Dari sini, langsung bisa kita analisis dengan klik Analyze, Compare Means, pilih Independent Sample T-Test. Variabel ekstraversi kita masukkan pada kolom tes variabel sebelah kanan, dan variabel jenis kelamin kita masukkan pada kolom grouping variabel. Di define groups kita beri angka 1 pada grup 1, pada grup 2 kita beri angka 2. Klik continue dan OK. Outputnya menghasilkan dua tabel. Tabel pertama yaitu tabel grup statistik atau tabel deskriptif, dan yang kedua tabel independent sample test. Pada tabel grup statistik atau tabel deskriptif, N menunjukkan jumlah sampel wanita sejumlah 32 orang dan sampel pria sejumlah 30 orang. Means atau rata-rata skor ekstraversi pada kelompok wanita yaitu 53,47 dan mean atau rata-rata skor ekstraversi pada kelompok pria sama dengan 50,13. Meskipun pada hasil tabel deskriptif ini skor mean masing-masing kelompok berbeda, namun untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan pada dua kelompok tersebut tidak cukup dilihat dari perbedaan mean-nya saja. Perlu dilihat uji signifikansinya analisis T-test pada tabel independent sample test. Standar deviasi pada kelompok wanita yaitu 5,571 dan pada kelompok pria sama dengan 4,681. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok wanita memiliki variasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pria. Standar deviasi sebagai salah satu ukuran variabilitas yaitu penyebaran nilai-nilai variabel dari tendensi sentral dalam suatu distribusi. Sederhananya adalah ukuran variasi atau sebaran data terhadap rata-ratanya. Standard of error mean pada kelompok wanita sama dengan 0,985 dan pada kelompok pria 0,855. Standard error of mean ini mencerminkan keakuratan sampel terhadap populasinya. Pada tabel kedua, yaitu tabel independent sample test, uji asumsi homogenitas dapat dilihat pada level test for equality of variance. Jika signifikasinya lebih dari 0,05 atau P lebih dari 0,05, sehingga varians ekstraversi pada kelompok wanita dan pria adalah homogen. Artinya, asumsi homogenitas terpenuhi. Jika asumsi homogenitas terpenuhi, maka membaca nilai T atau signifikansinya pada baris equal variance assume, yaitu baris yang atas atau yang pertama. Jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka membaca nilai T atau signifikansinya pada baris equal variance not assumed, yaitu baris yang bawah atau yang kedua. Oleh karena varians ekstraversi pada kelompok wanita dan pria adalah homogen atau asumsi homogenitasnya terpenuhi, maka kita akan melihat nilai T dan signifikansinya pada baris equal variance assumed, yaitu baris yang atas atau yang pertama. Untuk uji hipotesisnya dapat dilihat pada kolom T-test for equality of means. Jika signifikansinya lebih dari 0,05 atau P lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan. Sebaliknya, jika signifikansinya kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,05, maka ada perbedaan. Berdasarkan hasil ini didapatkan T sama dengan 2,544. Dengan signifikansinya kurang dari 0,05 atau P kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ekstraversi antara wanita dengan pria atau terdapat perbedaan ekstraversi ditinjau dari jenis kelamin. Mean difference ini adalah selisih mean ekstraversi antara kelompok wanita dengan kelompok pria, yaitu 53,47 dikurangi 50,13, yaitu sama dengan 3,34 atau lebih detailnya 3,335.
Minecraft versi kelompok wanita lebih tinggi dibandingkan kelompok pria, artinya wanita memiliki ekstraversi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Demikian sekilas tutorial tentang Independent Sample T-Test. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ainun Septianingsi R, NIM 1927040015 akan menjelaskan terkait langkah-langkah regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya mempunyai sampel tentang pengaruh wortel terhadap kesehatan mata. Nah, di sini saya mempunyai 15 orang responden, tapi data ini fiktif ya. Kedua, data ini fiktif. Terkait pengaruh wortel sebagai variabel X dan kesehatan mata sebagai variabel Y. Nah, data ini kita masukkan ke aplikasi SPSS. Nah, tabulasi data tadi yang ada pada tabel Excel tersebut, saya masukkan atau mengcopy ke data view. Nah, ini hasilnya. Untuk mengganti nama variabelnya, kita masuk ke variabel view yang ada di pojok kiri bawah setelah data view. Pada kolom name, saya ganti menjadi X dan Y. Juga pada kolom label, saya ganti sesuai judul tadi, pengaruh wortel untuk variabel X dan kesehatan mata untuk variabel Y. Juga pada kolom desimalnya saya jadikan 0. Nah, langkah selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian pilih Regression, lalu memilih Linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada variabel X, kita masukkan ke dependen, dan variabel Y kita masukkan ke independen. Lalu kita klik statistik, kemudian kita centang R-square-nya dan deskriptifnya. Kemudian kita klik continue dan OK. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS-nya yang sudah kita kerjakan. Di sini juga ada beberapa tabel. Akan saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya saya akan jelaskan keterangan dari tabel-tabelnya. Nah, adapun tabel yang pertama yaitu tabel penelitian. Tabel ini menunjukkan mengenai variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas dan mana yang menjadi variabel terikat. Nah, pada tabel ini adapun yang menjadi variabel bebas di sini yaitu kesehatan mata, dan yang menjadi variabel terikatnya yaitu pengaruh wortel. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel model summary. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai kolerasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,909 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Tabel ini ditandai dengan nilai R dan R-square, yakni koefisien determinasi. Kemudian tabel selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Output dari ANOVA ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel pengaruh wortel dan variabel kesehatan mata. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa F-hitungnya sebesar 61,532 dengan tingkat signifikan atau probabilitasnya yaitu 0,00. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksikan variabel pengaruh wortel. Kemudian terakhir tabel koefisien.
Output pada tabel ini memberikan gambaran tentang persamaan atau model regresinya. Kita melihat pada tabel ini konstanta B untuk menentukan persamaan regresinya dari rumus Y sama dengan A tambah BX, sehingga A itu merupakan nilai konstanta dari tabel koefisien. Kemudian, ini merupakan nilai pengaruh wortel. Kemudian, 1,169 merupakan pengaruh dari kesehatan mata. Adapun cara membaca persamaan regresi di atas, yaitu yang pertama, nilai konstan positif sebesar 1,169 menunjukkan pengaruh positif variabel independen, yakni kesehatan mata. Bila variabel independen naik, maka variabel kesehatan mata juga akan naik atau terpenuhi. Kemudian, koefisien regresi X sebesar 0,149 itu menyatakan bahwa jika kesehatan mata mengalami kenaikan satuan, maka pengaruh wortel juga akan mengalami kenaikan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait langkah-langkah regresi sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih. Berikut yang akan saya jelaskan yaitu one sample t-test, di mana tujuan dari one sample t-test sendiri yaitu untuk membandingkan rata-rata dari sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data dalam bentuk angka. Adapun analisis data penelitian dengan menggunakan SPSS dapat dilakukan dengan langkah yang pertama, yaitu melakukan uji normalitas. Apakah rata-rata hasil belajar siswa berdistribusi normal atau tidak? Dan kemudian jika berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji one sample t-test. Sebagai contoh yaitu, misalnya seorang guru ingin mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa terkait mata pelajaran fisika. Maka guru tersebut terlebih dahulu memasukkan data nilai-nilai siswa. Nah, untuk memudahkan, maka data nilai siswa tersebut dibuat dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah penginputan data, yang pertama kita masuk ke dalam SPSS, kemudian kita klik variable view. Nah, kemudian pada bagian name kita tulis nilai. Kemudian untuk bagian desimal itu kita tulis angka 1, yang dimana angka 1 ini karena data atau hasil nilai dari siswa yang kita input itu memiliki satu angka di belakang koma, sehingga kita masukkan angka 1 di bagian variabel desimal. Kemudian pada bagian label kita tuliskan hasil belajar siswa. Setelah itu kita klik data view, kemudian akan muncul variabel nilai. Kemudian untuk memasukkan nilai hasil belajar siswa, kita copy dari Excel. Kemudian kita masukkan di bagian variabel nilai. Kemudian enter. Maka akan muncul nilai-nilai siswa di bagian variabel nilai. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, maka yang pertama kita klik analyze, kemudian pilih deskripsi statistik, kemudian klik explore. Lalu untuk memindahkan variabel hasil ke dependent list, maka
kita klik tanda panah, maka otomatis variabel hasil akan berpindah ke dependent list. Kemudian kita klik plots dan beri tanda centang pada bagian normality plot dan tekan continue, kemudian pilih OK. Maka akan muncul output dari uji normalitas. Kemudian dapat dilihat pada bagian test of normality di mana nilai sig pada Shapiro Wilk itu 0,171, yang artinya nilai hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Maka diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika nilai dari sig kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Karena hasilnya yaitu nilai berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan pengambilan keputusan. Kemudian mengapa nilai sig yang dilihat itu yaitu pada Shapiro Wilk? Karena sig pada Shapiro Wilk itu berlaku untuk sampel yang menggunakan sampel di bawah 50 orang. Nah, karena hasil sampel yang diperoleh itu berdistribusi normal, maka dapat dilakukan uji one sample t-test, yaitu pengambilan keputusan. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan yaitu berdasarkan sig. Nah, adapun langkah yang pertama yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik analyze, kemudian pilih compare-ments, kemudian klik one sample t-test. Variabel hasil kita pindahkan ke variabel test dengan mengklik tanda panah yang ada. Maka secara otomatis variabel hasil belajar akan berpindah ke, kita klik test value untuk mengisi dugaan nilai rata-rata. Kemudian klik option. Nah, pada bagian ini diisi dengan seberapa besar keyakinan kita terhadap kebenaran dari dugaan terkait dengan nilai rata-rata siswa. Kemudian klik continue lalu pilih OK. Maka secara otomatis akan muncul output dari data tersebut. Nah, dapat dilihat dari hasil output one sample t-test menggunakan one sample statistik itu diperoleh hasil nilai sig to tail itu sebesar 0,056, artinya lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya yaitu HO atau dugaan nilai rata-rata 82 itu ditolak. Artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 82. Seperti yang terlihat pada one sample statistik, di mana nilai rata-rata atau mean-nya itu 84,900 dari 10 dari data sampel 10 nilai siswa. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai cara menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan one sample t-test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial olah data rancangan faktorial menggunakan two-way ANOVA dengan bantuan software SPSS. Kali ini saya menggunakan software SPSS seri ke-25. Pertama, tentu kita harus input data terlebih dahulu pada variabel view. Kita masukkan data variabel. Sebagai contoh, kita akan mengolah data penelitian yang berjudul Komparasi Efektivitas Metode UMI, WAFA, dan IKRA terhadap kemampuan membaca Al-Quran ditinjau dari jenis kelamin siswa.
Maka di sini metode belajarnya ada 3, 1 Umi, kemudian kedua Wafa, dan yang ketiga Ikra. Kemudian variabel keduanya adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Maka di sini ada 6 kelompok, yaitu laki-laki yang belajar dengan metode Umi, laki-laki yang belajar dengan metode Wafa, laki-laki yang belajar dengan metode Ikra, kemudian perempuan yang belajar dengan metode Umi, Wafa, dan Ikra. Langkah pertama pada variabel V9, kita masukkan metode, kemudian desimalnya kita buat 0, kemudian klik values. Kita ada 3 metode, 1 untuk kategori Umi, kita add, 2 untuk kategori Wafa, kita add, dan yang ketiga adalah kategori Ikra, lalu kita add. Selanjutnya kita harus setting bahwa metode ini adalah kategori skala nominal. Sekarang ketiganya setara. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin tanpa spasi, desimalnya dinolkan, kemudian values, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, add, lalu OK. Jenis kelamin skala nominal. Berikutnya yang bawah adalah prestasi. Desimalnya kita nolkan, kemudian measure, kategorinya scale, lalu kita masukkan pada data view metode Umi. Yang belajar dengan metode Umi ada 14 orang, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Kita masukkan langkah 1 sebanyak 14 kali. Kemudian yang Wafa juga sebanyak 14 kali. Kemudian Ikra juga sebanyak 14 kali. Lalu kembali mengisi jenis kelamin. Yang laki-laki ada 7 dan yang perempuan ada 7 juga. Kita copy untuk isi yang bawah karena sama semua. Berikutnya masukkan metode 1 jenis kelamin, 1 berarti metodenya Umi dan jenis kelaminnya laki-laki, 43, 49, 45, 46, dan 48. Setelah selesai memasuki data, prosedur melakukan uji tuai ANOVA menggunakan SPSS adalah silakan diklikkan Analyze kemudian General Linear Model, silakan dipilih Univariate. Berikutnya Dependent Variable, silakan dimasukkan variabel prestasi. Kemudian Fixed Factor, silakan dimasukkan metode dan jenis kelaminnya. Untuk sekaligus melakukan uji lanjut pasca ANOVA, silakan diklik Post Hoc. Di sini Post Hoc Test kita masukkan metode, kemudian jenis kelamin dimasukkan semua. Silakan digunakan salah satu uji lanjut. Misalkan CV, silakan dipilih dicentang lalu continue. Selanjutnya silakan klik AMMinch untuk melakukan estimasi rata-rata marginal. Kemudian silakan dimasukkan metode, lalu jenis kelamin dan metode jenis kelamin. Lalu silakan diklik Confirm Effects. Setelah itu silakan di continue dan di continue lagi. Nah, ini adalah hasil uji tuai ANOVA menggunakan SPSS. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membahas cara melakukan uji paired sample test dengan SPSS. Yang pertama, kita buka dulu program SPSS. Nah, ini tampilan awal SPSS-nya.
Selanjutnya kita klik variable view. Pada bagian name kita tulis pre dan untuk bagian kedua kita tulis post. Pada bagian label untuk pre kita tuliskan pretest dan kemudian pada bawahnya kita tuliskan posttest. Selanjutnya kita klik data view. Nah, pada bagian ini kita tinggal memasukkan angka-angka yang ada di Excel. Angka-angka itu sendiri angka yang dapat dari hasil belajar siswa untuk pretest dan posttest. Dengan cara membuka Excel terlebih dahulu, kemudian kita blok bagian hasil belajarnya. Kemudian kita copy dan dipaste di SPSS. Selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian pilih Comparison, kemudian kita pilih Pirate Sample Test. Kemudian kita pindahkan ke kanan untuk data post-test. Selanjutnya kita klik OK. Nah, itulah video tutorial yang bisa kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.